Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Authorized Access to Computer System. Dan di sini terdiri dari nama kelompok, ada Arbi Adi Guntoro, Sarniati Rumau, dan saya sendiri Kesha Angelina Alira. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari Authorized Access to Computer System and Service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Di sini ada konsep pembahasan. Konsep pembahasan, keamanan merupakan sebagai kondisi atau kualitas yang bebas dari ketakutan, kecemasan, atau kepedulian jaringan komunikasi yang aman. Dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan di mana pengguna tidak merasakan ketakutan atau kecemasan sewaktu menggunakan jaringan. Komputer dan sistem jaringan yang tidak terbatas telah memberi kesempatan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pendapatan. Terdapat 3 komponen dasar sebagai pertimbangan dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada confidentiality. Confidentiality adalah pembunyian informasi atau sumber daya yang berkaitan dengan pencegahan akan pengaksesan terhadap informasi atau sumber daya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua, integrity merupakan keandalan data atau sumber daya dan biasanya dirumuskan untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup integritas data atau isi dari informasi, dan integritas asli sumber data sering disebut autentikasi. Dan yang terakhir, availability. Availability adalah aspek yang penting dalam desain sistem karena suatu sistem yang tidak memiliki availability sama buruknya dengan tidak ada sistem sama sekali. Selanjutnya, jenis serangan terhadap internet banking. Adapun jenis serangan keamanan terhadap internet banking adalah sebagai berikut. Yang pertama, remote attacks merupakan serangan keamanan dalam bentuk pengambilan alihan atau pengendalian akses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, phishing. Seorang penyerang membuat website persis sama dengan website aslinya dan menggunakan alamat website mirip dengan aslinya sehingga tidak mudah dicurigai. Kemudian penyerang mengirimi email ke sejumlah akun email di mana isinya memberikan link atau alamat website palsu yang tersembunyi untuk diklik. Kemudian korban diyakinkan oleh penyerang bahwa harus mengisi data karena ada perbaikan di server atau dengan alasan lain yang meyakinkan serta memberikan embel-embel berupa hadiah atau uang. Sehingga akhirnya korban mengklik link palsu dan memasukkan data-data pribadi yang digunakan untuk layanan keuangan online tertentu. Kemudian data-data pribadi tersebut disalahgunakan oleh penyerang untuk mencuri ataupun untuk keperluan negatif lainnya. Selanjutnya di sini ada model keamanan internet banking. Di antaranya model keamanan internet banking ada sebagai berikut. Dan yang pertama itu adalah digital certificate atau sertifikat digital. Autentifikasi ini tergantung pada keberadaan publik, key infrastruktur atau PKI atau infrastruktur kunci publik, dan sertifikat authority atau CA atau sertifikat otoritas yang dipercayakan kepada pihak ketiga untuk membuktikan validitas sertifikat digital mereka. Yang kedua,
on-time password tokens atau on-time password tokens umumnya digunakan sebagai autentikasi kedua yang dapat diminta dalam kondisi acak. Jenis perangkat ini membuat data autentikasi yang berguna untuk mengatasi serangan keamanan dengan cara menggunakan password secara dinamis atau berubah-ubah, dan password hanya dapat digunakan sekali. Dan yang ketiga, on-time password cards. On-time password cards itu merupakan model yang lebih murah untuk menghasilkan password yang dinamis, juga menyediakan autentikasi kedua, namun dalam berupa sistem perbankan password yang dihasilkan oleh kartu OTP. On-time password dapat digunakan kembali beberapa kali sebelum dibuang. Ini rentan terhadap serangan keamanan jangka pendek. Selanjutnya, jelaskan oleh Ardi. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide nomor 6, mencegah kejahatan internet banking. Untuk mencegah kejahatan online, terutama untuk pelayanan internet banking, ada beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan komputer pribadi. Diusahakan jangan menggunakan komputer umum seperti warnet atau rental, karena biasanya di warnet sering ditemui komputer-komputer yang sudah terpasang perangkat lunak keylogger yang digunakan untuk menekan user ID atau passwordnya. Yang kedua, memastikan komputer yang digunakan terbebas dari virus atau malware, terutama virus trojan dan virus berbahaya lainnya yang sering mengincar data-data penting sewaktu online, dengan cara memasang antivirus dan mengupdate antivirus secara berkala, karena virus selalu berkembang setiap harinya. 3. Selalu melakukan logout atau keluar dari sistem internet banking walaupun meninggalkan komputer cuma sebentar, karena ada kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan sistem sewaktu meninggalkan komputer walaupun sistem internet banking sudah menggunakan autolock. Boleh di slide. Baik, di sini ada keuntungan dan kerugian internet banking. Keuntungannya adalah mempermudah nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan tanpa perlu pergi ke bank, kecuali dalam hal store tunai atau penarikan tunai. 2. Aktivitas perbankan dapat dilakukan kapan dan di mana saja selama ada akses internet. 3. Mempermudah nasabah dalam membawa uang tunai dalam jumlah besar sewaktu-waktu akan melakukan transfer, sehingga dapat melindungi nasabah dari kejahatan perampokan. Nah, di sini ada kerugiannya, sedangkan kerugian dari internet banking sangat kecil kemungkinannya, walaupun ada, mungkin itu disebabkan dari kelalaian nasabah itu sendiri yang tidak melakukan cara-cara pencegah kejahatan internet banking yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, nasabah bank tidak sengaja memberikan user ID dan password internet bankingnya kepada pihak lain, ataupun user ID dan passwordnya diambil atau disadap oleh pihak lain. Pihak lain tersebut hanya bisa melakukan transaksi non-finansial seperti melihat informasi saldo dan informasi mutasi rekening dan lain-lain. Sedangkan untuk melakukan transaksi finansial seperti transfer, pembelian tiket, pembelian pulsa, dan membayar tagihan ataupun yang lainnya tidak bisa dilakukan karena harus menggunakan autentifikasi kedua untuk melakukan transaksi sebelum, yaitu menggunakan token ataupun key code. Kesimpulan dan saran dari kami, salah satu kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan layanan lainnya, dengan adanya layanan internet banking dan juga mobile banking, pastinya membawa pelaku bisnis ke arah yang lebih positif dalam hal transformasi bisnis dari yang tadinya serba manual dan konvensional menjadi serba terkomputerisasi dan digital, dari yang tadinya penuh kerepotan dan keributan menjadi serba praktis, hemat, dan efisien. Saran adapun yang dapat penulis sarankan untuk internet banking dalam menghadapi kendala-kendala dalam menerapkan elektronik banking adalah: yang pertama, untuk mengantisipasi berbagai risiko yang ada, sebaiknya banking tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. 2. Lebih mengajarkan kepada pegawai mengenai pengaplikasian sistem informasi dan menekan kebijakan operasional untuk meminimalisir terjadinya salah sistem yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan.
3. Menjaga kerahasiaan nasabah dan sering mengkaji ulang pada sistem pengamanan elektronik banking. Dan yang terakhir, ketika mendapati nasabah yang sering lupa PIN iMobile Banking, bank sudah cukup tanggap untuk dalam memberikan jalan keluar, yaitu menghapus akun lama dan mendaftarkan kembali di mesin ATM. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mungkin saya lempar lagi ke rekan saya, Kesia Angelina Alia. Baik, dari perwakilan kelompok 1, bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.